maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Tema khotbah kami hari ini adalah kemenangan bagi orang benar. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sintua Sinaga tadi, ibadah adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, namun kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita telah berjumpa dengan Allah, maka tentu sekali ada sesuatu hal yang diubahkan dan yang berubah di dalam hidup kita. Mungkin itu perkataan, mungkin itu sikap kita, mungkin itu status kita, dan lain sebagainya. Namun saya percaya setiap kita yang datang beribadah kepada Allah, setiap kita yang datang beribadah hari ini memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu untuk bertemu dengan Allah. Dan oleh sebab setelah kita bertemu dengan Allah, maka kita akan dikuatkan dan kita akan sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu surga yang mulia. Sama halnya Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita datang dari kampung halaman kita masing-masing, tujuan kita datang ke Pulau Batam ini mencari pekerjaan dan untuk mendapatkan uang, dan di dalamnya kita dapat memenuhi setiap kebutuhan kita dan menyekolahkan anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, membantu orang tua kita, membantu adik kita, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita bertujuan untuk mencari pekerjaan, tentu saja kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan keadaan kita, dengan ilmu yang kita miliki, kita berusaha untuk mendapatkan secepat mungkin di dalam hidup kita. Oleh sebab tujuan kita adalah mencari pekerjaan. Apalagi ngurut-ngurutnya kira hamil susah di hutan. Senin Kamis isi aduan mesti habis. Sehingga memang ya karena sakitnya hidup di kampung, sehingga berjuanglah dengan sungguh-sungguh di perantauan ini. Oleh sebab apa? Oleh sebab ada tujuan kita untuk hidup lebih baik. Maka kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu pembicaraan, percakapan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Sehingga kekasih dalam Yesus Kristus, mereka mengatakan bahwasanya tidak beribadah pun kepada Allah tidak menjadi persoalan, tidak beribadah pun kepada Tuhan tidak menjadi masalah. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka memiliki satu kecukupan secara finansial di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ini mengatakan, apa ibadah? So nggak ibadah pun, ya saya dapat kerja juga, saya dapat gaji juga, bahkan hidupku dengan hidupmu, ya kalau dihitung secara matematikanya mungkin lebih baik hidupku, kata orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Lalu benar juga, kalau orang yang percaya betul tadi, dia lebih sukses daripada saya. Sementara saya setiap hari Minggu beribadah, setiap hari Rabu beribadah, setiap malam Minggu beribadah. Tetapi kenapa hidupnya lebih baik daripada saya? Kalau ada hal ini pertanyaan di dalam hidup kita, maka ada introspeksi di dalam hidup kita, ada introspeksi di dalam diri kita. Mengapa hidup saya, mengapa hidup dia lebih baik daripada hidup saya? Firman Tuhan mengatakan Allah akan memberkati orang-orang yang setia kepadaku. Nah, hal ini yang sering sekali kita salah artikan di dalam hidup kita.
beribadah hari Jumat dan ketika kita datang beribadah hari Sabtu, kaum ibu. Nah, kita melihat bahwasanya kita ini sudah menjadi orang yang setia, belum tentu. Mungkin setia di dalam waktu, ya bisa. Tetapi kekasih dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dibilang oleh Bapak Sintua kita sidangkan tadi, kalau kita beribadah kepada Allah, kita bertemu dengan Tuhan. Maka ketika kita bertemu dengan Allah, di dalamnya kita akan diajari, di dalamnya kita akan dididik, di dalamnya kita akan ditegur, di dalamnya kita akan dinasehati, sehingga ada perubahan di dalam hidup kita. Maka kalau ada perubahan di dalam hidup kita, itulah yang disebut orang-orang yang setia. Maka hal ini yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau selama ini kita mengatakan saya setia, koreksi dulu kata setia itu di dalam hidup kita masing-masing. Setia di bidang dia dong kita. Setia di bidang apa ke kita? Karena penjahat kelas kakak pun setia. Ya. Kalau saya menonton film mafia, ini yang disebut setia. Kalau temannya sudah ditangkap dan temannya yang lain lolos, maka dia akan ditanya di mana tinggalnya dan segala macam, agar temannya itu yang lari itu bisa ditangkap. Kalau dia menjadi mafia yang setia, dia akan mengatakan saya tidak, sekalipun dia tahu. Nantinya nyawa hidupnya dia pertaruhkan atas kesetiaan mereka. Nah, bagaimana kita di dalam mengikut akan nama Tuhan? Ketika kita datang beribadah kepada Allah, seperti yang disampaikan tadi, kita bertemu dengan Allah. Maka harus ada perubahan, karena di dalamnya saudara dan saya dididik, diajar, dinasehati. Nah, namun kalau sampai saat ini tidak ada perubahan di dalam hidup kita, sementara kita setiap minggu dididik, setiap minggu kita diajar, setiap minggu kita dinasehati, tetapi tidak ada perubahan, maka ini bukan disebut orang-orang yang setia. Karena ada orang juga datang beribadah hanya sebagai rutinitas. Tapi kekasih dalam Yesus Kristus, kalau menjadi orang-orang setia, maka tumpuannya adalah firman Tuhan. Patokannya, ukurannya adalah firman Allah. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka telah diperhadapkan kepada suatu kematian, perapian yang menyala-nyala, namun oleh karena mereka takut akan Tuhan dan mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, maka apa yang disebut oleh Raja Nebukadnezar, perintah daripada raja itu, mereka semuanya, ketiga orang tersebut tidak mau melakukannya. Sehingga kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang disebut orang-orang yang setia, yang takut akan Tuhan, dan di akhir hidupnya Alkitab mencatat raja pun menyembah Allah yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga ada perbedaan di antara orang-orang yang takut akan Tuhan, ada perbedaan di antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sama halnya juga di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau orang melihat bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kerajinan kita di dalam ibadah persekutuan kita. Tetapi kalau hidup kita juga di pekerjaan mengular seperti yang disebut orang, maka saudara belum disebut, kita belum disebut orang-orang yang setia.
kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat juga Yusuf ketika mau dibunuh saudaranya, dia tetap mengampuni saudaranya. Ketika dia dicobai istri Potifar, ya, namun dia menolak. Sekalipun sebagai seorang pemuda, ya, yang digoda oleh seorang istri raja, dia tetap menolak. Oleh sebab dia tahu itu adalah dosa, sehingga dia tidak mau melakukan itu di dalam hidupnya. Nah, hal ini dia lakukan oleh sebab apa? Oleh sebab dia telah diajar, oleh sebab dia telah dididik, oleh sebab dia telah diingatkan atas setiap kebenaran firman. Maka demikian juga Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini, mungkin kita ada yang berumur remaja, katakanlah yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, pemuda-pemudi ada 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Dan kita semua kaum bapak, kaum ibu, ada yang mungkin sudah mencapai, ya seperti saya sudah 50 tahun. Bagaimana kesetiaan kita kepada Allah di dalam kita mengikut akan nama Tuhan? Kita koreksi hidup kita, sehingga kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan mengatakan kepada orang lain bahwasanya hidup mereka lebih baik daripada hidup saya. Namun saya percaya ketika sampai saat ini kita diizinkan Tuhan untuk menerima setiap anugerah Allah yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, dan sampai saat ini saudara dan saya masih dididik dan diajar dan ditegur oleh kebenaran firman Allah, maka di dalamnya kita akan ada perubahan hidup di dalam perjalanan hidup kita ini. 1 bulan yang lalu, kebetulan kalau saya pangkas sekali sebulan, lalu tukang pangkas itu bercerita, Pak, singkat cerita kami berbincang tentang salah seorang bapak yang berbohong kepada istrinya. Setiap tahun bapak ini menerima bonus dari perusahaan tempat bekerja, tetapi bapak ini berbohong kepada istrinya. Maaf, kenapa tahun ini bonus tidak ada? Karena perusahaan mengatakan perusahaan rugi. Lalu sang istri tidak mengetahui apa-apa. Ya kalau begitu apa boleh buat, Pak? Singkat cerita, datanglah teman istrinya, teman kerja istrinya, berkunjung ke rumahnya. Wah, bertanyalah temannya ini, wah enak ya suamimu, katanya. Kenapa? Bonus tahun ini besar daripada tahun lalu. Lalu sontaklah amarah sang istri, bergaul sama takut, berbohong. Suamiku katanya tidak ada bonus, ternyata ada. Bagaimana? Apakah ada selingkuhannya? Katanya. Lalu pulanglah sang suami dari kerja dengan percaya diri, bohongnya tersembunyikan. Sampai di rumah langsung sang istri marah-marah. Pak, mana bonus? Katanya. Berusaha ayo. Ayo dalam bonus disuku kurupe. Biasanya gitu, kalau orang yang salah pasti naik, emosi temperamennya pasti naik. Lalu sang istri mencoba untuk meredam. Janganlah bohong. Ya kebetulan istrinya ini ya katakanlah yang takut akan Tuhan. Menang bergabung sopan. Ya walaupun sudah membara, ya semua itu langsung tadi kakak sana datang, Pak. Dia cerita kepada saya. Langsung aku kebingungan dia. Kakak kebetulan ke dokter.
bonus tahun ini katanya lebih besar Pak dari tahun lalu. Terdiam 1000 bahasa. Yang takut Nabi. Kemananya Pak? Kau buat. Lalu semua mengatakan habis menerci. Enggak bohong ini. Enggak bohong. Serius. Yang terjadi habis main skater, beli chip. Ada kaum bapak yang masih main apa? Skater, suatu kali geser juga bungu. Ya Pak Sriwan juga bercerita waktu kami bandrek. Ada juga teman saya katanya. Rumahnya habis, mobilnya dijual, istrinya mau minta cerai. Bahaya. Kau bapak, pemuda, ya. Maka kalau sampai hari ini kita datang beribadah kepada Allah di dalam ibadah Rabu malam, kau bapak, pemuda-pemudi, tetapi kita masih main skater, beli chip, dan kita berbohong kepada istri kita, kepada orang tua kita, maka itu belum disebut setia. Dan bapak tukang Pak kasih bercerita, kasihan saya Pak, lihat istrinya, rumahnya dijual, mobilnya juga dijual, hanya main skater. Bah mesir, baru naik tuh anakku sedikit, marah skater, baru naik aku saya. Nah oleh sebab itu kekasih dalam Yesus Kristus, maka ketika kita datang beribadah kepada Allah, maka kita percayai dan menjadi tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Tuhan, agar hidup kita diperbaharui. Karena di dalam Keluaran pasal yang ke-8, ketika Tuhan memberikan tulah keempat, di ayat pasal ke-8 ayat ke-22 disebut, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pika, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu besok. Tanda mujizat ini akan terjadi. Kalau kita telah hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka di akhir hidup kita akan Tuhan berikan perbedaan. Bro di bukti biodo, ya kalau di dunia ininya yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang lain tadi, yang mengatakan bahwa ya, kalau di dalam Mazmur pasal ke-73 ayat yang ke-89, kalau tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, maka hal ini yang berlaku di dalam hidup kita. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, saya baca dulu sebentar. Ya, sebab tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Cemburulah kita melihat orang-orang fasik hidupnya lebih baik daripada kita. Kalau hal ini menjadi tujuan hidup kita, maka kita akan cemburu. Tetapi di dalam Keluaran tadi, Allah akan membuat suatu mujizat perbedaan di antara orang-orang yang beribadah, di antara orang-orang yang hidup benar dengan orang-orang yang tidak beribadah, dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, sama halnya kalau orang-orang yang tidak
memiliki pengetahuan dan memiliki pengetahuan, pasti beda dia mengerjakan sholat.